Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas ya, mengapa kok sampai ada yang apa pakai pakai mesran, pakai minyak goreng malah eh, top speednya kehambat. Dan ini apa namanya dikombinasikan dengan pengalaman penulis pakai pakai Amsoil Signature yang bahan olinya ada PAU-nya. Jadi sepertinya Amsoil Signature yang penulis beli itu PAU beneran, dalam arti ada PAU-nya yaitu sekitar 30%. Kalau bahan lain ya mungkin 50%-nya bahan dari oli grup 2, oli grup 1 atau oli grup 3. Nah, yang bikin aneh itu adalah penulis ini kalau pakai Amsoil Signature bisa kencang, walau akselerasi terhambat, top speed bisa kencang, bisa sampai 115. Dan itu ketara ya. Sementara itu pakai mesran, pakai Prima XP, Fastron, Techno, lain-lain enggak. Pakai yang lain itu top speednya 113. Terus tapi memang ada sih oli ya yang full sintetik 100% tapi malah menghambat. Jadi malah cuma bisa lari berapa? 108. Yang terakhir ini Bardal 110. Jadi yang beda itu cuma olinya tok. Beda oli tapi bisa mempengaruhi top speed. Ada yang mengurangi top speed, mengurangi akselerasi. Ada yang top speednya biasa-biasa, kalau akselerasinya enak. Ada yang top speednya malah naik, walau akselerasinya kurang begitu enak. Jadi penulis kalau soal akselerasi itu acuannya adalah 0-100 ya. 0-100 itu konsistensinya, selisih waktunya, error marginnya itu kira-kira setengah detik untuk misalnya 17,0 detik ya. Jadi kalau misalnya dapat 17,0, nanti variasinya 2, 16,8 gitu ya, di rata-rata 17,0. Jadi ring naik turunnya itu sekitar 0,5 detik. Menurut penulis sudah cukup konsisten lah ya. Nah, perubahan akselerasi gara-gara oli itu cukup besar, lebih besar dari margin 0,5 detik ini. Pernah terbaik 15,9 kalau nggak salah. Lupa waktu itu oli apa ya.
mungkin Delta Loop, tapi ada tambahannya juga. Habis pakai aditif macam-macam, terus pakai minyak kayu putih juga. Nah, minyak kayu putih jangan dipakai ya. Minyak kayu putih itu cuma bagus awalnya tuh, habis itu nggak enak, terasa tenaga kurang. Beda performa gara-gara oli itu adalah mulai dari 16 detik hingga ke 21 detik kayak sekarang. Enggak lah, 20 detik hingga ke 20 detik. Kemarin 21 detik itu karena V-Power ya. Kasih Honda engine cleaner sama V-Power hancur dah tenaganya. Maaf nggak konsen nih, lagi banyak ke jalannya ya. Bisa beda besar banget gitu, kenapa? Kalau dari akselerasi, penulis curiga terhadap aditif-aditif yang bikin bikin spas, tapi bukan CA atau MG. Karena ya penulis pakai meseran B40 nggak merasa hambatan yang berarti ya. Padahal meseran B40 itu TBN-nya 10 kalau nggak salah. Saat itu penulis banding-bandingkan dengan yang lain-lain yang TBN berapa? 8, TBN 7. Enggak terasa perbedaannya. Kalau meseran lebih lega gitu aja. Sekarang penulis pakai TBN 4,5 ya. Soalnya sekarang pakai meseran SAE 40. Ya rasanya enggak lega-lega amat. Ya juga contohnya sebelumnya oli Bardachel itu kan TBN-nya cuma 4, berapa 5, berapa gitu ya. Kecil itu. Hampir separuhnya meseran B40 kan. Tapi ya buktinya top speed turun. Ini penulis nggak coba top speed nih. Wah lupa. Kapan-kapan lah. Jadi yang pengaruh menurut penulis itu aditif anti aus. Jadi acuannya bukan TBN ya, karena ya TBN itu seringkali hubungannya dengan CA dan MG ya. Kalau aditif anti aus yang penulis maksud itu ya ada tungsten, titanium, moly, fullerene terakhir itu dari Bardachel. Itu hubungannya dengan akselerasi. Nah kalau top speed bagaimana? Nah ini yang agak rumit. Katanya kan soalnya fullerene itu aditif paling licin ya. Tapi top speed malah turun jadi 110. Terus pakai oli matic sel advance ultra scooter kan pasti ada molinya, malah top speed turun parah 108. Tapi pakai Amsoil Signature, bukan oli matic ya, tapi oli mobil PCMO, itu
top speed malah nambah jadi 115. Dan ini kondisi berkendaranya sama semua, duduk tegak begini. Jadi dalam kondisi duduk tegak, top speed pakai AMSOIL Signature bisa 115 walau akselerasinya nggak baik. Jadi akselerasi pakai AMSOIL Signature itu kalau nggak salah sekitar 18 detikan ya. Itu berarti waktunya lebih lambat 2 detik. Lebih lambat 2 detik dari kalau pakai Mesran atau Fastron Techno. Penulis ngitung waktu gini nggak memperhatikan kondisi bensin ya. Jadi penulis bandingkan saat bensinnya sama pakai ini berapa, pakai ini berapa. Soalnya bensin kan mempengaruhi juga. Contoh kali ini penulis lagi pakai campurannya V-Power dan Honda Engine Cleaner. Ini sentakan bawah sama sekali nggak ada. Ini kalau dibuat 0-100 kayaknya 20 detikan ini. Nggak kerasa enaknya. Motor penulis asli nggak cocok pakai V-Power. Kalau top speed bukan dipengaruhi oleh aditif anti aus, oleh apa dong? Nah ini soalnya penulis ada yang bilang nih ya, top speed ketika pakai Mesran sama campuran minyak goreng turun, ditambah minyak goreng jadi turun. Nah, apa yang menyebabkan turun ini? Oh ya, ada juga yang unik ya, yang ngomong barusan sopo sih, lupa. Salah satu komentar di channel penulis, lupa di mana. Itu oli mesin dikasih minyak sereh, dikasih campuran 50 cc minyak sereh wangi mesti nih. 50 cc itu berapa ya? Mahal ya. Sekitar 20.000, lupa lah. Jadi pokoknya kayak kasih minyak sereh 100 ml 50 cc 50 ml itu bisa enak tarikannya. Jadi akselerasi dan top speed nambah. Wah menarik ini dicoba. Cuma sekarang penulis lagi coba-coba oli ini ya. Sekarang aja nggak pakai minyak goreng, full Mesran. Nah, kayak gini-gini loh, orang jalan tengah-tengah tapi lambat. Ini membahayakan yang lain. Yang bikin lambat dari sisi oli ya, menurut penulis itu bisa jadi karena kekentalan. Jadi kalau sudah bicara top speed, kita nggak bicara alus di RPM rendah lagi, nggak bicara ya yang lain-lain lah ya, nggak bicara
halusnya suara mesin waktu stasioner, nggak bicara akselerasi di RPM rendah, nggak bicara soal apa jenenge awet atau apa, sudah beda menurut penulis gitu ya. Karena dari pengalaman penulis coba-coba oli ini kerasa ya bahwa tiap oli itu beda karakter. Kayak ya Mesran Super ini ternyata jauh lebih halus daripada Pardahl. Terus stabilitas olinya juga lebih baik daripada Pardahl. Kalau Pardahl itu sudah termasuk bagus. Jadi sepertinya ya Mas yang merasakan bahwa pakai bimoli dan minyak goreng itu mengurangi top speed, itu sepertinya karena kondisi daerahnya itu masih lumayan dingin. Itu kalau nggak salah Mesran B40 ya, sama minyak goreng, kemungkinan kondisi daerahnya lumayan dingin. Jadi sebagai hasilnya dia dapat hambatan. Karakter RPM tingginya motor ya, kalau mobil bisa beda ya. Ini menurut perkiraan penulis. Karakter RPM tingginya motor itu dia tekanan kuat, perputaran kuat, dan apa ya, suhu mungkin agak tinggi, tapi yang lebih pentingnya itu adalah RPM dan tekanan. Oli itu kemampuan perlindungannya, kemampuan menutupi lapisan logamnya dipengaruhi oleh yaitu suhu, kecepatan pergerakan antar komponen, dan tekanan. Oli kalau di RPM rendah itu butuh film strength yang besar. Jadi oli yang film strength-nya jelek, oli dari bahan olinya ya, film strength dari olinya sendiri bukan dari aditifnya, itu mempengaruhi RPM rendah. Jadi suara mesin kasar, kasak-kasak ya, yang sak gitu, bukan yang kelotak-kelotak. Kelotak-kelotak beda lagi. Itu yang berperan banyak adalah film strength. Makanya bahan oli Mesran itu cenderung lebih halus daripada yang misalnya grup 3 seperti Shell Advance Ultra atau ekstrimnya Amsoil Signature. Amsoil Signature itu parah sekali di RPM rendahnya. Nah, tapi aditif juga berpengaruh, aditif juga berperan. Aditif yang berperan adalah aditif ZDDP. Nah, masalahnya aditif ZDDP ini adalah aditif yang sudah mulai ditinggalkan demi alasan untuk biar nggak ngerusak catalytic converter, dikurangi fosfornya, dikurangi sulfurnya. Jadi nggak ada ZDDP, ya kasar suara mesin, seperti contohnya Amsoil Signature. Terus kemudian di RPM menengah. Nah, RPM menengah ini adalah kondisi yang RPM-nya sudah cukup cepat, tekanannya menengah. Banyak oli yang
Kalau RPM menengah itu ideal wis, paling enak. Jadi RPM menengah itu dari film strength oli nggak begitu pengaruh. Terus dari aditif rasanya nggak begitu pengaruh. Bahan itu yang penting olinya kekentalannya bisa terjaga, itu aja. Jadi olinya konsisten kekentalannya, film shear stability-nya bagus, di RPM menengah pasti halus. Jadi banyak oli yang di RPM menengah itu halus. RPM menengah maksudnya kalau di NMAX ini sekitar 50-60 gitu ya. Jadi bisa lebih halus. Aditif JDDP ada pengaruhnya juga. Film strength ya membantu juga, tapi nggak begitu besar. Jadi ada oli yang film strike-nya kurang begitu bagus tapi halus, ada. Nah berikutnya RPM tinggi. Nah RPM tinggi adalah kecepatan pergerakan tinggi tapi tekanan juga tinggi. Nah kalau tekanan juga tinggi, makin besar efek dari aditif ya, aditif yang extreme pressure seperti moli dan seterusnya, itu RPM tinggi. RPM tinggi mungkin ya di atas 80 lah. Jadi aditif sangat berpengaruh. Film strength juga berpengaruh juga karena ya itu tadi RPM-nya tinggi. Tekanan tinggi membuat efek aditif makin besar, RPM tinggi membuat efek film strength makin besar. Nah, yang si masnya ini yang mengalami lambat ini bisa jadi karena kehambat sama olinya. Karena ya bagaimanapun juga yang namanya viscosity atau film strength itu kalau sudah RPM tinggi di mana lapisan oli melapisi permukaan logam, itu kalau makin kuat lapisannya kan makin tebal. Kalau makin tebal jadi menghambat. Nah kalau menghambat ya mengurangi top speed. Tapi ini tentu dengan asumsi bahwa olinya konsisten ya. Karena banyak oli yang begitu dipakai RPM tinggi langsung jadi encer. Nah begitu encer ya otomatis jadi enak tarikannya. Ya karena itu juga makanya di balapan itu olinya oli 10W40. Nyari yang konsisten tapi yang 10W40. Kalau 10W30 kayaknya terlalu encer untuk balapan di Indonesia ya. Nah tapi gitu, menurut penulis gitu, mengapa kok sampai seperti itu. Jadi kayak Amsol Cinacur, mengapa kok bisa top speednya nambah ya, karena dia di RPM tinggi
eh dia aditif extreme pressure-nya bagus. Ya penulis belum pernah pakai oli yang aditifnya bagus ya kayaknya ya. Yang ada MODTC-nya ya mungkin Amsoil Signature tok masih ya. Nanti pengen nyoba red line ya, tapi mau nyoba Gulf dulu. Ini mungkin nggak akan lama-lama lah. Kok Gulf? Adnoc dulu. Lambat karena sampai mana tadi ya, lambat karena mesanan super itu, karena ya itu film strength-nya tebel, sementara pakai Amsoil Signature itu dia film strength-nya kan nggak terlalu bagus, makanya di RPM tinggi hambatannya kecil karena dia film strength-nya lemah. Karena film strength lemah, dia hambatan dari sisi olinya lebih kecil. Jadi kalau di RPM tinggi, hambatan oli itu jadi sangat berpengaruh juga terhadap performa. Kalau di RPM rendah, yang jadi hambatan itu adalah dari sisi itu ya, aditif ya, sama film strength ya. Jadi film strength itu di RPM bawah membantu, di RPM atas kalau misalnya olinya cukup kental malah menghalangi. Nah ini makanya oli itu tetap tergantung kebutuhan ya. Oli tetap tergantung kebutuhan. Harus cari oli yang pas. Kalau butuh top speed, ya cari yang lebih encer. Tapi encernya tetap yang share stability-nya bagus sehingga tetap terjaga, masih sampai 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo dipakai GPR terus bisa tetap halus terus. Jadi ya semoga menjawab lah ya, semoga paham maksud penulis. Jadi film strength itu bagus kalau untuk awet, tapi kalau untuk performa ya belum tentu. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.